Kalau aku sendiri sih, ekspektasinya dulu kayak dosennya bakal killer nggak ya gitu kan, karena di UNES, karena di Jawa gitu. Ternyata enggak, ternyata ramah-ramah terus teman ramah ya. Halo Sobat Sosantuy. Kembali lagi bersama kami di Podcast Sosan. Nah, teman-teman bisa saksikan Podcast Sosan di YouTube channel Etnomedia Laboratorium Sosiologi dan Antropologi FIS UNES. Oke, bersamalah saya Ulumul Huda sebagai host dari Sosiologi dan Antropologi angkatan 2021. Dan saya Alsa Pipit Natalia sebagai host di Podcast Sosan jurusan Studi dan Antropologi angkatan 2021. By the way Alsa, kita udah kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamu dari mana nih? Pokoknya dari wilayah Indonesia yang jauh di sana. Jauh banget, mana nih? Cluenya adalah Pulau Sumatera. Harus menyeberangi Selat Sunda dulu ya. Teman-teman penasaran nggak? Yuk langsung aja kita kenalan ke mahasiswa cantik-cantik ini. Boleh perkenalan dulu dari mana? Silakan dari siapa? Halo semuanya, perkenalkan aku Alifa Akila Putri dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh, jurusan dari Sosiologi. Oke, terima kasih. Dari Universitas Syah Kuala, namanya Alifa. Oke. Sebelahnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Apri Wahyuni Sulingga. Saya dari jurusan Pendidikan Masyarakat dari kampus Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri Medan. Nah, dipanggil siapa? Apri. Oke, ada Alifa dari Universitas Syah Kuala dan Apri dari Universitas Negeri Medan. Nah, ini jauh-jauh ya. Jauh banget sampai ya. sini ngapain Kira-kira gitu? Ngapain kesini? Kok jauh-jauh sampai sini ngapain Kak? Ya kan? Mungkin kita bisa tanya, Kak udah apa ya? Oh, ini dulu nggak sih kita belajar bahasa daerah mereka dulu nggak sih? Boleh. Ini tadi dari Aceh, ini dari Medan. Mungkin kita bisa nih belajar sedikit bahasa dari mereka ya. Mungkin dari perkenalan? Iya, perkenalannya menggunakan bahasa daerah masing-masing ini. Bisa nggak nih kira-kira? Bisa lah, bisa dong. Masa nggak bisa bahasa daerahnya sendiri-sendiri ya? Okay, mungkin boleh. dari kalian. Perkenalkan, Non Alifa Akila Putri dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh, jurusan Sosiologi. Terima kasih. Itu artinya terima kasih ya. Iya, terima kasih dari Kayak bahasa dari Aceh. Medan bahasanya Batak ya? Iya, dari Batakaro. Batakaro. Oke. Ini saya mau salam sapa dulu. Boleh. Menjua-jua menbantai kerina. Nah, pertanyakan gelarku Apri Wahyuni Sinulingga. Aku bas jurusan Pendidikan Masyarakat, bas kampus Universitas Negeri Medan. Bujur. Oke, tadi yang ini terima kasih dan ini bujur. Oke. Ini nggak pernah denger tapi apa ya, yang sangat-sangat excited gitu loh ketika kita bisa mengetahui bahasa dari mereka. Apalagi kita sosiologi ya. Kita harus bisa berinteraksi dengan masyarakat lain juga, harus menerima budaya mereka gitu. Betul, kita belajar bahasa nih dari bahasa Aceh, bahasa Batak gitu. Oke, tapi aku mau nanya nih, teman-teman di sini si Alifa dan Apri tuh kok bisa sampai UNES gitu ya? Gunung Pati gitu, jauh-jauh. Dari mana? Dari Universitas Syah Kuala sama Medan. Kok bisa sekarang ada di UNES tuh? Itu kenapa sih? Kenapa? Mungkin dari Alfa dulu. Kalau alasan sendiri memilih UNES itu karena waktu UTBK dulu aku pilih pertamanya itu UNES gitu. Pilih UNES. Nggak kesampaian berhubung ada program ini kan. Saya tahunya lulus. Program apa tuh? Program apa tuh? Program pertukaran mahasiswa merdeka. Program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi mereka ini mahasiswa terpilih yang lolos PMM di UNES gitu ya. Benar? Keren banget. Oke, ini tadi memilih UNES karena pas UTBK nggak keterima di UNES. Akhirnya bisa merasakan ya. Di gunung ya, di Gunung Pati. Kalau Apri? Nah, kalau saya sendiri tuh ikut pertukaran mahasiswa merdeka belajar di sini tuh alasannya ingin mengeksplor Indonesia, tapi mulai dari Semarang dulu deh gitu. Dan saya juga pengen gitu merasakan kuliah di Semarang itu. Katanya Semarang itu bagus, tanahnya itu bagus dan tempatnya murah-murah. Dan saya juga senang gitu berada di sini. Terus untuk uang sakunya itu menurut saya tuh bonus ya, tapi pengalaman itu yang lebih penting saya dapatkan dari PMM. Pengalaman ya. Penting bener banget sih. Dan tadi juga
katanya di Semarang tuh murah-murah. Emang apa sih yang murah di Semarang? tuh? Perbandingannya Kayak dengan gimana kampus gitu? Di Medan Di ya, Medan kalau gitu. perbandingannya sendiri di sini ada, kami sering makan nasi rames ya, itu udah dapat 5.000 pakai nasi. Nah kalau di Medan tuh nggak ada yang 5.000. Kalau pakai nasi minimal paling murah itu 8.000. Itu Nah di sini dari juga harga ya beda. Ayam geprek di sini 10.000 udah dapat es teh. Kalau di sana tuh 15.000 tuh belum tentu dapat es tehnya gitu loh. Oh, Jadi iya. murah, terjangkau. Terjangkau. Kalau di Aceh Jadi- sama juga apa gimana? Kalau di Aceh sama sih, hampir sama sih, cuman kalau di Aceh ada nasi kucing namanya. Nasi kucing itu 5.000-an juga, cuman ya lauknya seadanya gitu. Porsinya Mungkin juga porsinya seadanya. juga ya. Dikit ya. lebih Jadi dikit kaget gitu ya Iya. dari Aceh, dari Medan sampai di UNES, apalagi di Semarang lihat makanan yang murah-murah gitu ya. Tapi tes rasanya gimana? Perbandingan rasa gitu Kalau Aceh makanan di sini manis. manis, Iya. dominannya manis, dominannya manis. Kalau di Aceh sama Ya, Medan Pedes. pedes. pedes, Ya, sama-sama pedes. pedes. Jadi kaget nggak di sini gitu? Kayak, Lumayan manis banget. Manis Oh, banget. Iya. Udah penyesuaian tapi ya sekarang. Ya, Ya, sudah. biasanya kalian nih makanan favorit selama di Semarang apa nih Udah kira-kira? kan udah berapa lama di sini? Udah berapa lama di sini? Sudah mau dua bulan, Udah 2 bulan. bulan. Berarti udah ada nih makanan. Ini makanan khas banget nih gitu. Ya, Favorit gitu Tiap apa? hari harus makan ini. Iya, Kalau harus nggak tuh. makan lemes. Enggak bisa. Enggak Tidak semangat bisa kuliah hidup. ya. Apa ya? Apa? Paling ayam geprek. Ayam geprek, Ayam geprek. favoritnya. di sini karena murah juga. Murah kalau Iya. Eva? Kalau aku biasanya nasi chicken stick sih, sama aja sih. Iya. Oh, sama. Kalau makanan khas Semarang ya udah dicoba kan kayak ada lumpia gitu-gitu. Udah nyoba belum? Sayangnya belum. Belum. Ya, mungkin nanti kita bisa ya. Kita bisa yuk untuk jalan ke jalan-jalan, bawah ya, kita mencari, ekspor makanan khas makanan-makanan Semarang Boleh, gitu. khas boleh banget. Ditunggu ya. Ditunggu. Tapi kaget nggak misalkan sampai Semarang dengan situasi apa ya yang mungkin dari suhunya atau dari lingkungannya gitu. Perbandingannya itu gimana? Kolam renang, stadion, terus ada juga kayak lapangan volley, basket, lengkap gitu. Dan ikonnya di sana tuh digital library. Nah kalau di sini kan ada patung Garuda kan, Iya. disambut itu pas datang mahasiswa gitu atau tamu. Kalau di sana tuh digital library, bisanya mahasiswa tuh bisa ke dalam. Kalau untuk pengunjung ya berfoto aja gitu karena bangunannya juga luas. Ada 5 lantai di sana, lantai 5 itu ada bioskop. Jadi kami tuh mahasiswa kalau lagi apa namanya bad mood atau udah stres dengan tugas-tugas tuh kami ke sana nongkrong gitu, ngerjain tugas di sana karena disediain juga wifi gratis gitu. Seru sih. Seru. Iya. Waduh. Jadi Jadi kepo nih, pengen pengen dilihat kesana ya ya. ke sana ya. Terus Boleh. Kalau Boleh, dari kapan-kapan. yang Universitas Syakuala nih gimana gambarannya? Kalau Universitas Syakuala sendiri kan juga kampus tertua pertama di Aceh dengan 12 fakultas. tadi ini 7, Iya, 7 ini 12 fakultas. fakultas. Banyak banget ya. Di sana juga ada kalau ikonnya sendiri ada 2 lapangan gelanggang sama tugu, lapangan tugu. Nah, terus di sana juga bersih sih, kalau dibilang sampah juga nggak ada. Terus kalau untuk fakultas apa transportasi umumnya gitu di sana juga ada trans. Sama kayak di sini berarti. Tapi transnya gratis. Kalau di sini kan bayar ya. Oh, iya. Nah, di sana gratis, full gratis. Di sini bayar 1.000. Bayar 1.000 Tapi ya. bisa keliling Semarang loh. Iya. Keren. Iya. Oh, itu kalau yang bersepeda itu Trans Semarang. Kalau misalkan yang dari kampus itu ada BRT ya, ya itu gratis. Udah pernah nyobain belum? Udah. Setiap Udah. hari malah. Oh, Iya. yang ini yang mobil BRT udah shuttle. Ya. Oke. Terus ekspektasi kalian awal sama kampus UNES tuh gimana sih? Kampusnya sendiri kan mungkin kalian PMM tuh udah cari-cari tahu dulu tuh kayak UNES tuh kayak apa sih gitu. Dari ekspektasi sama realitanya di UNES tuh gimana? Kalau aku sendiri sih ekspektasinya dulu kayak dosennya bakal killer nggak ya gitu kan. Karena di UNES, karena di Jawa gitu. Ternyata enggak, ternyata ramah-ramah terus Wah. teman-teman Ramah ya. terus teman-temannya juga ramah-ramah. Kirain kan karena Jawa beda budaya jadi kayak bakal didiemin doang gitu. Rupanya enggak. Ramah-ramah ya. Ramah banget. Jadi welcome banget ya, baik dari dosen dan mahasiswanya menerima dari teman-teman PMM ini gitu. Kalau dari April gimana nih? Kalau aku sih ekspektasinya nggak terlalu Tinggi. jauh ya. Nah. Masih sama, hampir kayak di Unimed, banyak pepohonan juga, luas juga, asri. Nah di sini pun saya menemukan itu gitu. Iya. Di UNES sendiri banyak pohonnya, jadi asri, lingkungannya bersih, gedung-gedungnya juga selalu bersih. Nyaman sih kalau kuliah di sini gitu.
Terus juga UNES itu banyak tempat view fotonya juga. Spot foto Iya, ya. spot foto gitu kan. Terus kalau kami capek gitu kan bisa naik shuttle keliling UNES gratis. Sebenarnya udah kangen Udah Unimed kangen, gitu iya, ya, 2 bulan ya. Kayaknya aduh. Harus pulang. Nanti dong saat Ya. PMM udah selesai. Oh ya, betul ini kalau misalkan Apri sama Eva tuh di sini di jurusan apa? Sosiologi dan antropologi. Kalau aku ada empat jurusan di sini, ada sosiologi dan antropologi, ada di PPKN, ada di teknologi pendidikan, dan di administrasi dan perkantoran. Oh, ternyata nggak cuma satu jurusan ya. Kalau Apri? Kalau saya sendiri tuh linjur semua karena di jurusan saya di sini tuh nggak dibuka mata kuliah, jadi saya linjur 4 fakultas. Salah satunya tuh ada di FIS, ada satu mata kuliah dengan Bapak Bayu, Pak ada Bayu. pengantar antropologi. Terus yang lainnya Ada di FIP di jurusan TP, baru di FBS itu ada satu mata kuliah, terus di FE ada satu juga. Iya. Ternyata mencar-mencar ya, Jadi banyak. lebih banyak kenalannya Iya, gitu daripada sama- kita ya. Kita nggak kenal cuma FIS anak juga sosan ya. nggak kenal semua gitu ya. Oke, nah mungkin kalau kita bisa tanya nih dari perjuangan kalian untuk mendapatkan PMM gitu ya, pasti kan ada perjuangan ya di balik itu semua Di balik ya, layar setelah menerima sekarang nih udah lolos gitu dengan segala usaha-usaha yang udah dilakuin, itu bisa diceritain nggak sih kayak struggle-nya kayak gimana, jatuh bangun untuk dapetin PMM Prosesnya sampai gimana? lulus ini, ya prosesnya seperti apa? Kalau aku ribetnya itu di berkas, Berkas. terutama kalau ngurus surat di prodi itu paling Kenapa tuh? karena kalau apa sih ya, di bagian akademiknya tuh kayak dipersulit gitu kan. Terus harus setiap hari nungguin tuh suratnya, jumpai ke prodi lagi gitu. Iya. Terus kalau untuk yang lain nggak terlalu sulit, cuman sulitnya itu sih kalau ke prodinya aja. Ke prodi aja. Susah ya berarti surat menyurat ya, administrasi. Administrasinya ya. Administrasinya. Kalau Apri? Kalau dari Apri Nggak gimana? berbeda jauh sih sama Alfi, saya juga mengalami kendala seperti itu. Jadi untuk surat izin dari PT pengirim tuh agak susah, tapi ya bisa lah. Dan kemarin tuh sempat mepet banget gitu, udah mau deadline gitu istilahnya kan, udah mau pas waktu penutupan, karena buru-buru banget itu salah upload berkas. Jadi saya kayak udahlah nggak lulus ini gitu kan. Terus ternyata dari pihak PMM itu ada ngebuat perbaikan data gitu kan, Vi. Jadi aku kayak rasa bersyukur banget, oh ternyata ada perbaikan data. Jadi saya upload ulang dan ya puji Tuhannya diterima lolos di Semarang gitu. Pilihannya dulu di mana aja? Apa cuma Itu satu? ada Kalau satu apa gimana? Sebenarnya pertama tuh 2, Iya. cuman 2 kan baru kalau nggak lulus itu ditambah jadi 5. Bagi yang nggak lulus tuh diberi kesempatan lagi pertama. Kalau aku dulu di pilihan pertamanya emang ini, baru pilihan keduanya itu di Hasanuddin. Makassar ya? Iya, di Makassar. Kalau Apri? Kalau saya nggak jauh dari sini. Saya dulu ambil yang pertama tuh di UNY sebenarnya. UNY Jogja. Iya, Jogja. Tapi banyak peminatnya gitu, terus daya tampungnya sedikit. Jadi di pilihan kedua yang masuk di Semarang. Oh, ini berarti pilihan kedua. Kalau pilihan Apri di pertama. pilihan pertama. Oh, keren ya ternyata perjuangannya. Sampai di Gunung Pati itu nggak susah, nggak mudah ya. Iya, kan? Apalagi kesini naik apa nih kesini? Naik pesawat. Pesawat. Oke, berarti nggak nyebrang selat ya. Iya. ternyata. Nyebrang tapi lewat Iya, jalur atas udara. ya, jalur udara. Siap. Berarti itu apakah semua ditanggung atau gimana, tentang tiket PP, kebutuhan hidup, uang saku dan lain sebagainya? Mungkin biar teman-teman sosan nih kayak, wah ternyata ada banyak keuntungan nih ikut PMM, program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Kalau untuk masalah biaya PP-nya gitu, pesawatnya itu ditanggung full dari pemerintah. Juga kalau di sini kita biaya hidupnya dikasih juga Setiap 1 bulan sekali. Nah, setiap 1 bulan sekali tetap ada ya 1 bulan biaya. sekali. Dan itu apakah beda-beda sama bagaimana? Kalau aku kan KIPKA nih ya, kalau aku KIPKA-nya udah memenuhi dari PMM, jadi nggak dapat lagi kalau untuk biaya hidup, cuman dapat biaya kedatangan sama BPJS-nya doang. Kalau Apri? Apri? Kalau saya pribadi anak KIP juga, tapi tidak memenuhi, jadi masih ada biaya dari pemerintahnya sendiri, tapi tidak sebesar yang tidak dapat beasiswa gitu. Oh, Iya. tetap ada Disesuaikan. perbandingan sesuaikan sama yang kampus ini ya. Iya. Oke, wah banyak banget nih keuntungannya. Dan tadi udah alasan, terus kenapa milih UNES dan lain sebagainya, perjuangan juga udah, mungkin apa lagi nih Kak? Harapan ikut PMM ini gimana sih? Kayak kalian kan prosesnya kan
banyak nih, tadi dari administrasi, terus kalian juga harus mempersiapkan diri dari masing-masing kampus, baik dari Aceh maupun dari Medan sampai Semarang ya, khususnya Gunung Pati. Harapan ke kalian ikut PMM itu apa sih sebenarnya? Kalau saya sih harapannya yang pertama mengenal budaya gitu dari luar kota saya, terutama di Jawa. Terus yang kedua itu menambah relasi, terus menambah pengalaman, mengenal berbagai karakter mahasiswa juga gitu. Kayak menambah biar tahu budaya dari masing-masing daerah, nambah relasi gitu ya. Terus relasi di sini gimana buat April sendiri? Menurut saya relasi di sini sangat menyenangkan karena orang-orang di sini tuh welcome gitu kan. Iya, welcome banget, terus ramah-ramah dan mereka gampang senyum gitu. Welcome lah pokoknya, seru. Ya. Kalau di Medan itu gimana sih relasi sosial yang ada gitu? Kalau di sana pun ya sama sih, cuman di sini kan lemah lembut ya. Kalau di sana mungkin lebih agak barbar dikit. Barbar dikit. Kalau ngegas gitu. Nanti kalau orang Jawa kesan tuh mungkin agak shock sedikit. Karena ya bahasa tutur katanya tuh dibilang sama orang Jawa tuh kasar, tapi di dalam kami tuh enggak sebenarnya, cuman karena apa namanya intonasinya lebih tinggi gitu. Beda sama yang di sini lebih lembut, ramah gitu ya. Kalau aku sendiri nggak jauh beda sih dari Kak Apri kan, cuman kalau untuk harapannya ya apa yang didapat di sini, ilmu atau pengalaman di sini bisa diterapkan di kampus asal nantinya gitu. Terus pun bisa sharing cerita gitu kan sama teman-teman PMM lainnya di berbagai universitas lainnya gitu. Kalau misalkan budaya-budaya di Semarang nih yang udah mungkin Apri atau Eva tahu apa? Kalau aku kemarin tuh mau dulu Nusantara ke Klaten itu ada sebaran apem. Oh iya. Nah, di situ kemarin tuh seru banget sih, ada Pak Ganjar juga. Saya pribadi tuh ngefansnya sama Pak Ganjar. Wah, fans sama Pak Ganjar nih. Iya, tapi kemarin tuh kami nggak tahu ternyata Pak Ganjar ada di belakang kami tuh loh. Jadi nggak sempet kayak foto dia, pas pulangnya baru. Kami tuh kayak heboh gitu loh, Pak kami dari Medan gitu. Terus gimana ditanggepin nggak tuh Pak Ganjar? Iya, dia senyum gini-gini, seneng banget. Karena ngefans. Nah terus pas di sebaran itu banyak banget ya orang. Aku baru ngelihat itu dan kayak lautan manusia. Shock nggak? Kalau shock nggak? Maksudnya kayak baru tahu ada kayak tradisi kayak gini gitu. Sedikit sih, tapi saya wow gitu, excited mengikutinya juga. Biarpun capek, desak-desakan itu ke bawah, tapi saya senang sih. Bisa ngeliat secara langsung itu seumur hidup baru pertama kali. Oh, di Medan ada nggak budaya kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti baru ketemu di sini ya? Iya, di Semarang. Di Klaten kemarin. Iya. Kalau aku sendiri tradisinya juga sama. Kemarin tuh kemarin sama. Oh, bareng. Jadi baru tahu juga ada tradisi kayak gitu. Terus banyak banget manusia gitu, empit-empitan, desak-desakan kan. Panas. Kalau budaya sendiri di sini mungkin kalau di Aceh tuh ya kalau kita nggak kenal lebih baik nggak usah sapa gitu. Maksudnya nggak usah sapa, takutnya dikira SKSD gitu, so kenal so dekat gitu kan. Kalau sini kan kita senyum atau kita panggil gitu kan, biar nambah ya. Kalau biar ada relasi. Kalau di sana lebih baik kalau nggak kenal nyapa gitu. Kalau di sini ketemu aja senyum gitu ya. Makanya aku suka. Udah banyak teman belum nih di sini? Lumayan. Oke. Berarti udah jalan-jalan apa gimana? Udah jalan-jalan Semarang kemana gitu? belum terlalu eksplor kemana-mana, masih di Simpang 5. Oh, baru mau sampai Simpang 5 nih. Karena kami nunggu dari modul juga. Iya, karena dari modul kan bakal dibawa jalan-jalan gitu mengenal budaya di Semarang. Oh gitu, dari Mendul Nusantara apa kayak gitu? Iya, itu kegiatannya jalan-jalan mengenal. Oh iya. Berarti kemarin ke Simpang 5 ya? Itu ngapain tuh? Kan kalau malam biasanya ada itu ya, apa festival apa gitu ya, Rame. Wayang kemarin. Iya, bukan wayang sih, kalau yang wayang aku nggak ikut. Ada festival apa gitu, jadi rame ya, rame. malam. Seru sih. Terus jalan ke bawah. Kalau Apri udah ke Simpang 5 belum? Sudah. Terus Iya. kemana lagi kalau wisata di Semarang kan ikonnya apa? Ada Lawang Sewu. Udah pernah? Belum. Aduh, harus kita ajak nggak sih biar tambah kenal ya sama ikon Semarang. Nah, gitu. kalau dengan wisata dari Aceh apa yang terkenal? Kalau wisata dari Aceh yang terkenal, di Aceh itu kan dikenal banyak banget pantainya gitu. Iya, Jadi iya. orang kalau mau kemana-mana pasti ke pantai sih, karena deket-deket juga. Kesini udah pantai ini, kesini udah pantai ini gitu. Jadi utamanya sih pantai. Terus ada juga ya. museum yang terkenal juga, Museum Tsunami Aceh kan. Oh, musim Tsunami Aceh yang iya. waktu 2004? 2004. Oke. Dari Medan? Kalau dari Medan itu dari yang paling dekat itu kota Brastagi namanya. Kalau Brastagi. iya, nah di sana tuh kita bisa ke penatapan, itu pemandangan dari atas kita bisa melihat ke
bawah gitu, daerah desa-desa yang di bawahnya. Terus ada apa namanya, pajak pasar buah Brastagi, dan sana tuh banyak buah-buahan dijual. Terus ada Gundaling. Gundaling apa itu? Gundaling itu sama kayak di Penatapan, tapi dia kayak lebih di atas lagi, bisa naik kuda ke atas gitu. Pemandangannya kita bisa lihat view dari atas ke Medan gitu loh. Oh, berarti Medan bisa dilihat dari atas? Nggak kelihatan, cuman desa-desa yang di sana di bawahnya. tuh ya bisa. Terus yang paling jauh dan yang paling terkenal itu ya Danau Toba sih. Danau Toba. Danau Toba. Kita kapan-kapan Udah pernah ke sana belum? Belum. Kita cuma ya sebentar-bentar di UNES ya. Burung Next Pati time Semarang. kesana. Ayo bisa ya, besok pas Jika mereka ada pulang kesempatan ya, kita kalau nggak, ngikut di ikut aja nggak sih? koper. Nah, kita ikut belakang ya. Boleh di bagasi. Iya, guys. Terus kebudayaan dari masing-masing daerah dong, misalkan dari Medan ada kebudayaan apa sih Ya. gitu yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman sosok tuh? Oh, kebudayaan itu banyak ya mungkin, tapi salah satu aja. Ya, salah satu aja boleh. Namanya itu kerja tahun. Kerja tahun apa Kerja itu? tahun itu setiap masyarakat itu memperingati apa namanya, kan sudah panen nih. Jadi ucapan rasa syukurnya kepada Tuhan, jadi diadakanlah itu. Itu semacam pesta gitu. Jadi nanti pemuda-pemudi, bapak-bapak dan ibunya kumpul di aula, terus mereka menari, bahasa karunya landek, mereka landek bersama-sama bernyanyi. Udah kayak gitu aja. Terus makan-makan. Oh, tapi hasilnya itu berupa barang mentah atau yang udah jadi gitu? Yang masih mentah gitu. Oh, yang masih mentah, kayak Berarti sayur-sayuran atau iya. gitu? Padi sih, padi. Oh, padi, Iya. lebih ke padi. Hasil panen sawah ya. Kalau di sini ada ya gerebek ya? Gerebek itu kayak itu juga semacam budaya seperti itu. Kalau misalkan dari Aceh? Kalau dari Aceh sih banyak, cuman salah satunya itu ada megang. 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 MEGAN. MEUGA. Oh. Megang. Megang. Oh, Pak. Megang. Megang. Apa itu? Megang itu kayak kita nyambut bulan suci Ramadan atau bulan puasa lainnya gitu kan. Kayak dia makan bareng, masak besar gitu loh istilahnya, masak besar, dimakan bareng-bareng sama keluarga besar. Dan itu kalau orang Aceh sendiri, misalnya anaknya ada di perantauan itu wajib pulang di Megang itu untuk iya, wajib. Harus banget. Gitu. Harus pulang. Sebenarnya wajib, cuman kalau yang terlalu jauh mungkin ya enggak ya gitu. Ya, kalau misalnya bisa diusahakan Bisa harus misalkan, harus gitu. balik gitu. Oh, Menyambut. berarti kekerabatannya sangat Iya, erat ya. iya kental ya. Terkait apa walaupun mungkin pada merantau tapi sebisa mungkin kita tetap kumpul bareng buat makan besar tadi menyambut bulan suci Ramadan gitu ya. Kalau misalkan kayak misalkan tarian ataupun lagu daerahnya gitu. Kalau tarian ada apa di Medan sama Aceh? Kalau dari Batak itu namanya landek. Landek tarian Iya, tadi tarian itu. landek. Ya. Kalau dari Aceh sendiri ada tari saman, tari pembukaan gitu kan, tari saman. Terus kalau untuk lagunya sendiri ada bungong jumpa. Bungong jumpa. Kalau Medan Kalau kami ada ini, kalau kalian tahu pernah Piring Manggis. Piring Manggis. Piring. Coba Iya. cek sound nggak Iya. sih semua biar nanti juga bungong jumpa ya biar kita bisa saling Ya nggak mengenal harus gitu. full, cuma Iya. kayak ya dikit biar aja kita part Iya, ya. boleh. Piring-piring tambah jilena, tambah manis nah gitu. Oh, piring-piring. Piring. Itu apa Itu kok artinya kalau di bahasa Artinya itu Indonesia? piring itu marga. Jadi marga ini contohnya aku Simbelinga kan, manis gitu. Jadi kamu itu tambah manis apalagi kalau tersenyum gitu. Piring tuh marga. Iya, Berarti itu sendiri. lagu-lagu biasa dinyanyikan anak-anak atau gimana? Bisa di ada perayaan atau Oh, iya. kayak apa namanya pernikahan itu kan bisa dinyanyikan gitu. Berarti di semua mungkin di semua sesi bisa Iya, ya bisa, pakai bisa. lagu itu. Kalau dari Aceh Iya, dari Alifa. Ya boleh. Coba dikit dah. Refnya atau intronya atau apa? Dikit aja. Iya. Kayak bungong jumpa mekar di Aceh. Udah, aku taunya itu doang. Kok Itu artinya apa? Bunga atau gimana? Bungong tuh bungong Jumpa tuh apa? Jumpa itu jenis bunganya. Iya. Mekar di Aceh gitu. Oh, suatu jenis bunga yang ada di Aceh. Itu gitu. cuma mekar di Aceh. Kurang tahu. Mungkin next penelitian ya bunga Bungong bungong yang hanya ada mekar di Aceh ya. Mungkin kita bisa besok nanam lah bawa ke Semarang gitu ya. Kalau Elsa gimana lagunya yang dari Elsa? Apa gimana, ya? Elsa? Apa ya? Aduh, Waduh. banyak sih. Wah, ya, banyak ada tuh. Mau denger gak Delir sih? Mau Iler. banget. boleh banget. Terus ada apa sih kalau misalkan gundul-gundul pacu itu juga Oh. lagu-lagu daerah. Cek sound Oh di aku sini. tahu. Iya, Ayo, coba. kayaknya jelek banget. Ada request nih. Aduh, aduh. Apa ya lagu
ini sih gundul pacul. Udah pernah denger belum? Pernah. Kayak gundul pacul. Nah, ini tahu lagunya. Nembelengan nyunggi wakoko pantentengan aku glimpang segane tadi sarang tangan. Tahu tuh ya. Udah dari jauh-jauh ini ayo apa? Aku juga sebenarnya ya teman-teman Banten. saat di sini aku dari Banten ya, bukan dari Semarang dan bukan dari Jawa Tengah gitu. Di Banten itu sebenarnya banyak lagu daerah, dan karena di Banten itu ada 8 kota kabupaten dan aku dari kota Cilegon gitu ya. Cilegon itu suatu kota di ujung barat Pulau Jawa yang biasa dikenal dengan kota baja, karena di Cilegon ada salah satu proyek besar namanya PT Krakatausil. Jadi itu adalah proyek terbesar, penghasil baja terbesar se Asia Tenggara gitu. Dan kami juga ada lagu daerahnya namanya Bandrong Lesung kayak gitu. Bandrong Lesung. Apa tuh? Iya. Jadi kayak gini. Gimana ya awalnya? Aku lupa. Sorry. Oh, langsung ref aja boleh? Boleh. Lesungnya ditabuh sembari pada cingkrang digoyang sambil ngigau karung nembang. Trang treng trong ini suara lesung. Trang treng trong lagu ini berirama sekabe pada senengi ngilangaken ati lare ngilangaken ati lare. Oh ternyata Indonesia tuh banyak ya budaya dan beragamnya. Ini aja kita baru ekspor dari Medan sama Aceh loh, tapi udah banyak banget. Mungkin bukan perbandingan sih, tapi kayak kita tahu nih budaya dari mereka seperti apa, dari Aceh, baik dari Aceh, dari Medan, terus mungkin kampus-kampusnya. Ini aja kita baru kampus Unimed loh, sama Universitas Syah Kuala. Nah, karena kan tadi kita udah nyanyi, mungkin kita haus gak sih? Terus boleh minum nggak sih abis? Minum. Iya, silakan diminum ya. Oke. Gimana, udah nggak haus kan? Udah mendingan. Berarti bisa satu album gak sih? Mau konser dong. Mau konser. Tadi mana nih abis ini? Oke. Next nih mungkin teman-teman. Kalau misalkan di sini kalian tinggalnya di mana gitu? Nah, kalau kami tinggal itu di asrama UNES Putri 2. Kenapa disebut Putri 2? Karena itu gedung baru. Nah, itu yang nempatin baru kami. Baru anak PMM. Iya, baru anak PMM. Tapi ada beberapa mungkin anak UNES-nya. Cuman tapi nggak terlalu banyak. Yang udah UNES itu kita. Berarti semua anak PMM yang di UNES itu di situ Iya. tinggalnya. Satu kamar berapa orang tuh di situ? 4 orang. Ini satu kamar. Beda. Karena di Aceh. Oh, Di Aceh. Jadi nggak bisa milih ya? Nggak bisa. Tapi nih kita udah ngobrol dulu sebelumnya. Kalian udah kenal dulu belum nih? Jangan-jangan malah belum kenal. Waduh. Aduh gimana nih? Harusnya sih udah ya, karena Oh, ayo. tetanggaan ya. Udah belum? Udah. Kan udah ikut Menurut Nusantara kan, harusnya udah saling Ada satu kenal. kelas juga kan? Ada satu kelas juga. Iya. Di mana itu? Di VIP. Yang teknologi pendidikan. Iya, teknologi Satu pendidikan. kelas. Iya, satu kelas. Terus kalau misalkan kalian gitu udah di UNES sendiri udah jalan-jalan kemana aja? Kalau di UNES-nya kemana ya? Tadi kan udah. Enggak, kalau misalkan kayak Oh, di eksplornya Indonesia. gitu. Paling cuma ngeliling gedung-gedungnya aja. Gedung. Iya, terus foto-foto di Garuda sama air mancurnya. Air mancur. Iya. Oh, yang di tengah ya? Iya. Rumah ilmu udah pernah belum? Rumah ilmu? Belum. Ini Wah. minggu depan mau ke sana. Nah, harus Iya. sih. Harus Tapi sih. saya juga belum. Wah, beneran? Oh, belum. Jadi itu rumah ilmu itu aku pernah Gimana? ke rumah Nah, ilmu. ini. Itu perpustakaan yang ada di UNES ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kami mahasiswa UNES masuknya itu ada layar digital, kita masukin NIM, terus kita nanti selamat datang, gitu ada tulisannya. Nanti kalau kedetek ya nanti bisa masuk. Kalau enggak, berarti balik dong. Enggak ketik ya. Kurang tahu ya, mungkin Kurang. bisa takutnya NIM-nya salah kan gitu iya. kan, NIM-nya banyak gitu. Jadi kita bisa masuk itu ada berapa lantai ya? Kalau nggak salah ada 5 segitu, dan tiap-tiap lantai itu ada view depan kacanya gitu loh. Jadi itu bisa melihat yang arah depan gitu. Itu banyak buku-buku di sana.
Jadi kayak dari lantai 1, lantai 2 dan di sana itu ada wifi-nya juga dan koneksinya tuh Kenceng lumayan nggak? stabil Kenceng. banget di sana. Jadi cocok banget nih buat teman-teman PMM ataupun maba-maba sosan ataupun seluruh mahasiswa UNES juga untuk nugas di rumah ilmu kayak gitu. Karena itu salah satu fasilitas yang disediakan oleh Universitas Negeri Semarang untuk mendukung mahasiswanya dalam menghadapi perkuliahan ini gitu. Nanti Tapi- kamu harus kesana, Tapi Kak. jangan sampai ke rumah ilmu hanya cuma foto. Waduh. Ya, karena banyak tuh. Lihat, ini ke rumah ilmu beneran nyari ilmu atau cuma foto ya? Karena kan ikonnya ya. Iya. Seperti disampaikan oleh Huda, banyak kaca-kacanya atau mungkin wifi-nya bagus. Jadi kayak udahlah mau wifi di sana aja gitu. Yang sampai mungkin next kita bisa kesana bareng-bareng explore ya kan. Sama teman-teman PMM yang lain. Iya. Kalau misalkan dari Aceh sendiri, dari apa? Kampus kamu ada berapa nih yang ke UNES? Iya. Kalau ke UNES itu ada 6. Oh, Ada enam. Iya, 6 orang. 6 orang, ada satu angkatan 2020, selebihnya angkatan 2021. Itu apakah putri semua atau putra-putri? Putri semua. Oh, putri Putri semua. semua. Kalau yang dari Unimed? Universitas Kalau Negeri dari Medan? Unimed berkisar 15-an gitu, Wah, campur banyak. cewek cowoknya. Cuman dari jurusan aku, cuman aku sendiri. Oh, sendiri. Ya kalau mereka tuh ada kayak temannya gitu loh, satu jurusan. Oh iya, iya. Kayak Putri ada ya? Aku ada Putri Alpi gitu, satu jurusan. Satu jurusan. Kalau April sendiri. Sendiri. Kalau teman-temannya berarti di kampus lain. Iya. Dekatnya malah dari kampus lain, bukan dari kampus asal. Oh, iya. Iya. Mungkin karena apa ya, mengenal orang baru tuh lebih menyenangkan. Ya, Iya, sepertinya. bisa. Karena yang baru tuh lebih exciting. Iya, karena kita harus explore lagi ya. Iya, Kan ada apa betul. sih? Udah punya apa ya gitu. Karena ya jujur aku juga seneng sih kalau misalnya kenal sama orang baru gitu kan ya. Jadi kita lebih apa ya, lebih banyak relasinya, lebih kenal sama oh ini tuh namanya ini dari mana gitu. Ya makanya abis kita kayak yang cuma sebentar aja kita udah bisa dapet tuh ya informasi-informasi dari teman-teman PMM, baik dari budayanya, dari kampusnya gitu kan kalau udah. Iya, nah karena kita udah dapat banyak sekali ya saya kayak informasi nih dari teman-teman dari Unsia dan Unimed. Nah, kita berterima kasih banget Iya. nih ke teman-teman. Buat informasinya ya yang sangat Iya, banyak yang- dari kampusnya tadi kayak gimana diceritakan Iya. perbandingannya perjuangan PMM-nya di sini ya nggak kalau Iya, udah. betul banget. Oke. Dan perlu digarisbawahi adalah ketika kita ingin mencapai sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu, contohnya di pertukaran mahasiswa merdeka ini, teman-teman harus memperjuangkan hal itu dengan sungguh-sungguh karena hasil itu didapat ketika usaha kalian itu seberapa gitu. Jadi seberapa keras ataupun seberapa gigih kemauan kalian, nah, maka hasil itu akan mengikuti gitu ya. Iya. Jadi akan seiras gitu Iya, dengan usahanya gitu kan. Tadi udah susah banget nih tapi akhirnya lolos juga. Lolos juga ya, Terus- keras juga perjuangan ya. Tapi di kan? balik perjuangan itu ada juga doa dari orang tua Iya, dan benar, yang teman-teman menyertai. serta kehendak dari Tuhan yang yang menciptakan kita. Dan yang pastinya kita udah belajar tadi dari bahasa masing-masing, dari baik dari Medan ataupun dari Aceh dengan kebudayaannya, dengan kelebihan-kelebihannya, dengan ikon dari kota mereka juga. Dan mungkin kita juga bisa tahu gitu kampus-kampus dari nggak hanya UNES aja tuh gitu yang kita tahu, tapi kita juga bisa mengenal baik dari Unimed, dari Unsia ya. Jadi apa ya, kita harus eksplor nih, ternyata Indonesia tuh kaya dengan segala macam budayanya gitu. Oke, mungkin karena kami berterima kasih banget, terima kasih. Terima kasih Dan bujur, terima kasih Gitu. bujur. Kalau kita matur nuwun, matur nuwun ya. Nah, oke, cukup segitu aja ya teman-teman. Sampai di sini pertemuan kita pada podcast edisi pertukaran mahasiswa merdeka dari Universitas Negeri Medan dan Universitas Syah Kuala. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di Etnomedia Laboratorium Sosiologi dan Antropologi FIS UNES. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Selanjutnya. See you. Matur Matur nuwun.